warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salam Rasulullah sudah wadil haq yudhiru alladhi kulli musyrikun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kasubdit Direktorat GTK Pak Dr. Ainur Rafiq yang telah hadir di ruangan kita ini, juga yang saya hormati Pak Abid yang masih OTW sebentar lagi masuk, kemudian para panelis. Di sini ada Pak Ahmad Rifai, dia guru dan praktisi pendidikan geografi dari MAN 3 Cianjur, dan Pak Momon selaku moderator dari MAN 2 Kota Bandung, dan seluruh peserta yang hadir ada 119 yang hadir hari ini. Umumnya dari Jawa Barat, tapi seluruhnya dari Indonesia, Pak. Dari beberapa kota yang telah mendaftarkan, Bali, Makassar juga ada, saya lihat di ini. Baiklah, sebelum kita mulai, kita sama-sama buka dulu dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami mohon kata pengantar, supporting, dan juga dukungan, baik moral maupun material ya Pak, dari Pak yang terhormat Bapak Ainur Rafiq selaku Direktur Kasubdit GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia. Kepada Pak Ainur kami persilakan. Monggo Pak. Ya. Terima kasih. Suaranya sudah didengar ya? Jelas Pak, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kabid Pendidikan Madrasah, yang kami hormati pengurus atau organisasi FGMP yang ada di Jawa Barat, yang kami hormati para peserta webinar mapel geografi, dan yang tidak kalah pentingnya adalah panitia yang telah menyiapkan segala sesuatunya terkait dengan pelaksanaan webinar ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kami dari Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, yang pertama mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT karena Bapak Ibu yang berkenan hadir pada pagi hari ini diberi kesehatan, ini yang paling penting, diberi kesehatan oleh Allah SWT, sehingga kita bisa bertemu meskipun di dunia maya ini, tetapi kita bisa bersilaturahim. Kemudian yang kedua, terkait dengan webinar ini, kami dari Direktorat GTK Madrasah sangat mendukung kegiatan ini. Dan kami mengharapkan setiap FGMP itu bisa melakukan kegiatan-kegiatan, memang tidak harus webinar. Nah, kegiatan-kegiatan itu bisa banyak macamnya, bisa berbentuk webinar seperti ini, kemudian juga misalnya nanti bisa berupa membuat grup. Nah, membuat grup WA itu kayaknya memiliki kelebihan dan keuntungan bagi Bapak Ibu semua. Misalnya nih, di Jawa Barat, MGMP Geografi MA atau MGMP Kimia MA misalnya seperti itu. Nah, itu kalau dibuat grup itu biasanya komunikasinya lebih lancar. Meskipun kadang-kadang dalam grup itu yang aktif hanya beberapa, misalnya 5 atau 4 orang. Tapi nggak apa-apa, itu grup itu sangat membantu terkait dengan komunikasi dan mungkin juga terkait dengan progresivitas MGMP itu sendiri. Makanya kami mengharapkan kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir pada pagi hari ini, kita maksimalkan grup WA itu untuk komunikasi yang produktif, ya. Jangan komunikasi yang tidak produktif, ya. Ya, komunikasi yang produktif itu apa misalnya? Ya, misalnya kayak kegiatan webinar seperti ini, sosialisasi misalnya juknis tentang juknis tentang pencairan TPG misalnya, ya. Atau juknis juga tentang pencairan tunjangan kinerja, itu kan ada itu, seperti itu. Jadi komunikasi di dalam grup itu bisa lebih produktif ketika kita berbicara tentang apa yang menjadi tugas kita.
misalnya menjadi guru geografi. Nah, paling tidak membicarakan tentang RPP, berbicara tentang misalnya, loh di kelas kami itu tatap mukanya itu mungkin masih belum berlangsung, jadi masih bersifat daring ya, dalam jaringan. Nah, kita bercerita tentang apa yang kita lakukan, kelebihan-kelebihannya, kekurangan-kekurangannya. Kalau misalnya Bapak Ibu mengalami kekurangan, saya yakin di grup itu nanti akan ada yang memberi respon, katakanlah komen gitu ya. Ya mohon maaf komennya yang positif Bapak Ibu ya, jangan yang negatif ya. Nah, itu misalnya seperti itu. Kemudian juga misalnya terkait dengan profesionalitas atau pengembangan karir, misalnya terkait dengan kenaikan pangkat ya untuk yang PNS ya. Untuk yang PNS itu ada istilahnya kenaikan pangkat. Nah, ternyata teman-teman guru banyak yang mengalami kesulitan untuk mengurus atau mengusulkan kenaikan pangkat, baik itu kenaikan pangkatnya di provinsi maupun kenaikan pangkatnya di pusat. Nah, itu di grup itu bisa berkomunikasi, bisa bertanya jawab, bisa berdiskusi, dan bagi para senior, katakanlah begitu, misalnya ada guru geografi yang sudah 4C, katakanlah begitu ya, itu pasti akan punya pengalaman banyak. Nah, ketika misalnya ada yang dari golongan 3D mau ke 4A mengalami kesulitan terkait dengan kenaikan pangkat, nah itu nanti di grup itu kalau ada yang sudah di 4C itu pasti akan memberitahu, oh caranya begini, 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 dan sebagainya. Nah, itulah pentingnya grup WA atau grup Instagram. Nah, kan sekarang ada kok Instagram ya, Instagram betul ya. Ada juga Telegram sekarang ini yang lagi booming ini kan Telegram sama Sinyal ya, itu lagi booming. Saya kira Bapak Ibu bisa menggunakan grup WA itu, tapi sekali lagi kami sampaikan itu sebaiknya digunakan secara positif ya, jangan secara negatif. Nah, kemudian selanjutnya saya kira Bapak Ibu guru, kami dari Direktorat GTK Madrasah mengharapkan para guru semua sering mengakses Simpatika ya. Barangkali kalau Bapak Ibu ada keluhan terkait dengan Simpatika, nanti bisa disampaikan di forum ini atau di forum grup WA. Karena kami terkait dengan Simpatika itu di Kanwil itu ada yang namanya admin Simpatika. Itu di masing-masing Kanwil ada. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu mengalami kesulitan terkait dengan itu atau terkait dengan ini, ya bisa dikomunikasikan dengan admin. Ya, paling enggak misalnya grup itu kita memasukkan admin dari Simpatika. Kalau kita berbicara tentang Simpatika, dan saya yakin ketika teman-teman admin dihubungi, kemudian ya kalau bahasa kasarnya digauli atau kalau begitu, maksudnya berkomunikasi ya, bukan yang negatif. Saya yakin mereka juga akan memberikan respon yang baik. Misalnya Bapak Ibu mengalami kesulitan ini dan itu terkait dengan Simpatika, bisa ditanyakan ke admin. Kemudian juga Bapak Ibu barangkali terkait dengan UKIN misalnya, tunjangan kinerja, kok saya nggak dibayar-bayar misalnya, atau TBG nggak dibayar-bayar misalnya. Nah itu pasti kan ada permasalahan di situ. Nah di situ kalau misalnya ada grup WA itu bisa dikomunikasikan. Harapan kita memang terus terang dari Direktorat GTK Madrasah menghendaki guru-guru itu terkait dengan tunjangan-tunjangan itu sudah tidak masalah ya, sehingga lebih konsentrasi untuk memberikan pembelajaran kepada siswa-siswinya. Itu harapan kami seperti itu ya. Ya tapi kan di lapangan kan sangat berbeda dengan apa yang ada di idealitas kita kan biasanya berbeda. Nah, oleh karena itu kita saling membantu, kita saling berkomunikasi sehingga kami dari Direktorat GTK bisa mendengarkan dan sekaligus mungkin juga bisa memberi jalan keluar ya semampu Direktorat Bapak Ibu ya, karena tidak semua apa yang diinginkan oleh para guru, oleh para kepala madrasah atau oleh para pengawas atau tendik itu bisa dikabulkan semuanya terkait dengan anggaran misalnya. Nah, oleh karena itu sekali lagi terkait dengan kegiatan ini webinar MGMP Geografi yang dilaksanakan oleh MGMP Provinsi Jawa Barat,
kami dari Direktorat GTK mengapresiasi yang cukup tinggi. Semoga saja kegiatan ini bisa mengalir ke MGMP geografi baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Nah, harapan kita ketika MGMP yang ada di kabupaten kota sudah bisa berjalan, maka kualitas pendidikan madrasah, walaupun kita masih di masa pandemi ya, harapan kita setelah adanya vaksinasi nanti, Bapak Ibu sudah bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka, meskipun harus taat protokol kesehatan. Sekali lagi, semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Ini saya buka ya Mas ya? Ya Pak? Ya Pak. Oke, oleh karena itu, agar kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Kami dari Direktorat GTK Madrasah sangat mendukung kegiatan yang seperti ini. Dan Alhamdulillah untuk link Webex 1 minggu ini sudah dipakai kalau tidak salah sudah 10 kali. Jadi sangat sibuk sekarang ini. Link Webex-nya sudah semakin... nanti kalau misalnya 1 minggu sudah full, tidak ada jam lagi katakanlah begitu, maka nanti diharapkan nanti dari Direktorat atau dari Direktorat Jenderal membuka link Webex yang baru. Nah, jadi nanti ada 2 Webex. Kita bisa bayangkan misalnya MGMP Biologi melakukan webinar, atau MGMP Geografi melakukan webinar, kemudian Pok Jawa melakukan webinar. Tapi Webex-nya masih 1, itu kan harus bagi-bagi waktu. Nah, oleh karena itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua yang telah berkenan hadir di sini, dan tentunya para panitia yang telah menyiapkan ini. Saya yakin persiapan ini tidak 1 hari 2 hari, saya kira sudah dirancang sedemikian rupa. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jayalah madrasah hebat bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Anil Rafiq yang telah memberikan support dan dukungan, terutama Room Webex ini milik GTK Pak. Kami manfaatkan sebesar-besarnya untuk kebaikan guru-guru madrasah dan juga semua MGMP yang ada di Indonesia. Hari ini kita gunakan untuk MGMP Jawa Barat, tetapi pesertanya itu dari seluruh Indonesia Pak. Kita nggak bisa membendung itu. Insya Allah. Tenun Pak atas sambutannya. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, baik sambil menunggu Pak Yusuf juga yang belum masuk kesulitan, kita mulai saja materi ini. Mungkin nanti di tengah jalan kalau Pak Abid bisa, ini kita kasih kesempatan. Bapak Ibu saya yang hormati, untuk memandu acara ini kami persilakan kepada Pak Momon selaku moderator pada kesempatan ini untuk memandu sekaligus membacakan kurikulum vitae-nya dari Pak Ainur Rafiq, dari Pak Ahmad Rifai selaku pemateri pada siang ini. Kepada Pak Momon kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Didin ya sebagai host, dan kami ucapkan terima kasih Pak Kasubdit GTK Madrasah, Dr. Ainur Rafiq. Alhamdulillah pada hari ini kalau yang tercatat di partisipan atau attendees itu 155. Kemudian pesertanya Pak Kasubdit, ini sekedar laporan saja, yang terekam dalam data kami itu ada dari Kalimantan, Lampung, Jambi, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI, kemudian Sulawesi. Itu sudah hadir, termasuk Jawa Barat sudah barang tentu. Jadi memang untuk pertemuan kali ini alhamdulillah hampir rata lah di beberapa pulau Indonesia. Nah, mudah-mudahan ini menjadi titik awal kebangkitan dari madrasah penggerak ya, atau MGMP penggerak untuk menuju madrasah bermartabat. Peserta yang terhormat, insya Allah hari ini kita akan mencoba sharing sebenarnya, ini dalam rangka sharing. Jadi kami untuk sementara menginventarisir itu ada beberapa SDM ya, tenaga guru di madrasah khususnya yang di Jawa Barat yang kami punya data, itu ternyata memiliki best practice yang menarik untuk dipahami, untuk dipelajari, atau mungkin untuk diduplikasi atau replikasi lah oleh teman-teman yang lain di Jawa Barat.
Pada hari ini atau pertemuan kita hari ini itu mengangkat sahabat kita Ahmad Rifai. Beliau sempat belajar di UGM tentang sistem informasi geografi, kemudian juga manajemen pendidikannya, geografinya juga di Universitas Pendidikan Indonesia magisternya. Kemudian selama ini beliau termasuk pelaku ya, pembuat media pembelajaran dengan orientasinya pengembangan virtual reality atau augmented reality. Nah, sudah barang tentu mungkin bagi kita pertanyaannya adalah bagaimana cara menerapkan dalam pembelajaran geografi. Kemudian apakah kita bisa memanfaatkan atau mengembangkan pembelajaran geografi? Apa sih sebenarnya fungsinya? Nah, kira-kira serupa itulah pertanyaan yang akan kita coba gali ya dari sahabat kita Ahmad Rifai yang sekarang berposisi sebagai ASN di MAN 3 Cianjur. Untuk waktu kesempatan, kami persilakan Kang Ahmad Rifai untuk mempresentasikannya. Terima kasih. Terima kasih, Mohon Sudarman. Pak, mohon maaf, Pak Umi, Pak Yusuf sudah ada di bawah, tolong dinaikkan dulu, Pak. Udah. Pak Kabid, nanya Pak Kabid. Ya udah, masuk ya. Oke, Pak Kabid sudah masuk ke atas. Sebentar, kalau begitu Pak bisa di cancel dulu, kita kasih kesempatan kepada Pak Kabid untuk memberikan sambutan, Pak. Mohon maaf. Ya, silakan. Ya. Pak Kabid, mohon dengan hormat Dr. Yusuf memberikan sambutan sekaligus support kami MGMP Geografi Jawa Barat ingin memulai peradananya ini webinar pertama. Kepada Pak Kabid dipersilakan Pak, mohon. Mic-nya dibuka Teh Umi itu. Warahmatullahi masuk belum? Sudah Pak. Assalamualaikum. Ya. Sudah Pak. Assalamualaikum. Oh iya. Tinggal itunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Layarnya Pak, Man. Yang saya hormati Bapak Kasubdit GTK Kementerian Agama Republik Indonesia dari Pendis, yang saya hormati para pengurus serta guru-guru geografi se-Jawa Barat. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga tetap sehat. Pertama saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya pada seluruh pengurus, wabil khusus para pengagas yang telah dapat melaksanakan webinar ini. Dan ini menjadi contoh, ini yang kedua di Jawa Barat setelah biologi kemarin. Ya. Amin. Dan saya selaku bidang yang baru, ini ingin menyampaikan bahwa kebijakan kita dengan mengacu regulasi yang ada, ingin ada peningkatan mutu madrasah melalui 3 kebijakan. Pertama, kita ingin menguatkan regulasi, baik regulasi khususnya tentang manajerial kepala madrasah, termasuk juga para pengurus KKM di setiap daerah, yang intinya kita kuatkan di provinsi ini, sehingga komunikasi kita, pembinaan kita dengan adanya kepengurusan ini akan lebih efektif nanti ke depan. Kemudian yang ketiganya peningkatan manajerial kepala madrasah, karena kita tahu ingin dikembangkan beberapa model-model ataupun madrasah yang akan dikembangkan. Ada madrasah berasrama, madrasah keagamaan, madrasah kejuruan, riset dan sains. Hal itu kita lakukan. Pertama, kebijakan pertama itu regulasi. Yang kedua adalah peningkatan SDM, guru dan siswa. Untuk guru, kita di samping mengembangkan MGMP melalui webinar ini dalam rangka peningkatan
serta share berbagi pengalaman di internal para guru. Kita juga ingin meningkatkan kompetensi yang sesuai dengan sertifikasi ataupun mereka mengajar. Saya melihat banyak guru-guru madrasah, ya, terutama di umum, ini yang mismatch, yaitu mengajar tidak sesuai dengan sertifikasinya ataupun mungkin background ijazahnya. Nah, ini kita sedang menggagas kerjasama dengan universitas terbuka agar para guru yang mismatch ini wajib menyelesaikan S1 sesuai dengan bidang studinya. Insya Allah kita Februari ini akan MOU dengan rektor universitas terbuka di Bandung. Dan saya berharap ini nanti kita sedang mendata sehingga kalau ada guru geografi berlatar belakang PAI, maka dia wajib mengikuti S1 di geografi nanti di UT. Baik dari jenjang MTS maupun FA. Ini kita akan semua kita kirim semua. Sekarang pendataan. Yang keduanya, kita ingin juga para guru ini ditingkatkan, tentu saja bukan saja di tingkat provinsi, nanti diharapkan di setiap kabupaten MGMP ini kita aktifkan dan berharap semua KKG MGMP yang ada di kabupaten kota akan segera dioptimalkan supaya menindaklanjuti, karena kalau semua ikut webinar kayaknya ini mungkin ada yang tidak sempat, sehingga lebih efektifnya nanti ditindaklanjuti oleh pengurus MGMP kabupaten kota. Sehingga informasi itu akan lebih menyebar, diterima oleh seluruh guru, dan ini menjadi tugas dari pengurus MGMP provinsi, supaya menindaklanjuti apa yang akan dilakukan MGMP di tingkat kabupaten kota. Dan insya Allah kita ini semua sedang kita lakukan untuk setiap madrasah wajib membentuk tim penjamin mutu pendidikan. Nanti setiap mata pelajaran ada di sekolah itu salah satu guru yang ditunjuk sebagai tim penjamin mutunya. Sehingga seperti geografi, kalau di tingkat provinsi tentu saja ini koordinatornya adalah ketua MGMP provinsi. Dan kita akan efektifkan, insya Allah nanti sekali-kali kita akan panggil mereka untuk bisa bersama-sama kita merumuskan. Yang keduanya, ini perlu saya sampaikan, peningkatan SDM ini adalah siswa. Kami berharap bahwa dengan moto madrasah hebat bermartabat, maka Kandil, khususnya bidang madrasah Provinsi Jawa Barat, ini akan menguatkan serta melaksanakan 4 pilar peningkatan mutu. Yang pertama adalah agama. Nanti setiap madrasah, khususnya negeri, tahun semester sekarang wajib melaksanakan program tamam. Talaki madrasah mengaji dilaksanakan sebelum atau sesudah belajar. Setiap siswa wajib untuk hafdzul Quran. Nah ini. Kemudian yang keduanya, guru juga saya berharap bisa belajar Al-Quran lebih baik lagi. Terutama guru-guru umum, karena ingin mata pelajaran umum seperti geografi ini terintegrasi pembelajarannya dengan nilai-nilai ajaran agama. Sehingga mereka yang belum fasih ataupun tahsin membaca Al-Quran, ini diharapkan di sekolah itu ada belajar bersama, kita undang ustadznya untuk memperbaiki membaca Al-Quran. Karena diharapkan guru madrasah berbeda dengan guru SMA, khususnya pelajaran umum. Nanti apa yang menjadi nilai-nilai internalisasi nilai ajaran agama, misalkan geografi itu. Nah ini nanti dibahas dalam MGMP, sehingga diharapkan guru mata pelajaran umum ini bukan saja dia mengajar geografinya, tapi terintegrasi dengan nilai-nilai ajaran agamanya. Nah, ini. Kemudian untuk siswa, kita ingin ditingkatkan mutu mereka di samping mempelajari agama, karena tujuan kita adalah bagaimana agar iman takwa anak itu kuat dan ilmu pengetahuan serta teknologinya itu hebat. Makanya kita
punya slogan ingin membuat inovasi namanya Madrasah Go Internasional. Nah, dalam jangka dekat kita akan kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya di lembaga yang ada di Jakarta, insya Allah kami akan kerjasama. Ini mereka bisa mengantarkan madrasah ke 27 negara. Jadi nanti yang agama kita maksimalkan untuk masuk ke Timur Tengah, sedangkan untuk yang jurusan umum kita maksimalkan baik IPA maupun IPS serta bahasa ini adalah ke Eropa dan Asia. Nah ini kita target minimal 100 sampai 500 siswa madrasah setiap tahun kita go internasional. Nah, tentu saja ini perlu ada upaya-upaya. Nah, ke depan kita merintis untuk go internasional ini, setiap madrasah yang sudah baik wajib memiliki kelas bilingual, sehingga dipersiapkan guru-gurunya pun bukan saja memahami serta dia memiliki kompetensi keilmuan di bidang studinya, tapi penyampaian mereka harus menggunakan, kalau umum pakai bahasa Inggris, kalau agama pakai bahasa Arab. Nah inilah yang akan kita persiapkan sampai dengan 2024. Mudah-mudahan ini semua dapat dilaksanakan dengan baik. Terima kasih. Saya berharap terus kegiatan ini walaupun di masa pandemi, tapi peningkatan mutu guru harus kita lanjutkan. Dan insya Allah nanti kita akan buka untuk mereka. Suaranya kurang jelas, Pak. Untuk mendapatkan. Halo? Ya? Iya jelas, Pak, jelas. Gambar Bapak, Neng? Pak, klik gambar videonya di HP Bapak, Pak. Halo? Gambar videonya. Nah, itu gambar video Bapak, klik aja. Nanti akan muncul gambar Bapak, Pak. Mohon maaf. Ada di bawah itu tulisan video, klik aja. Ya. Ya, coba Pak. Satu kali aja di kliknya, nanti akan muncul, Pak. Terusan hilang sebentar karena sinyal. Barangkali itu saja ya yang... Oh iya, iya. Itu saja, mungkin barangkali mohon maaf kalau tidak bisa melanjutkan ya. Siap. Yuk. Halo Pak, Pak Kabir, halo. Mana? Sini yang ampun. Diklik gambar video yang Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dr. Yusuf selaku Kabid Madrasah Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat yang telah memberikan sambutan sekaligus support kami. Insya Allah Pak, kami dari MGMP Geografi Jawa Barat bergandengan tangan dengan semua MGMP yang ada di Jawa Barat dengan geografi, kimia, fisika dan seterusnya sudah memberikan bermotivasi ingin menggerakkan seluruh madrasah yang di kita ini Pak. Atur nuhun Pak. Alhamdulillah Bapak muncul gambarnya Pak. Alhamdulillah Pak. Ya. Mungkin sebagai closing statement-nya bagaimana Pak kalau terakhir Bapak memberikan sambutan terakhir Pak? Bagaimana? Poin-poin intinya Pak? Ya, jadi statement terakhir sekali lagi kami berharap kegiatan ini jangan sampai di tingkat provinsi, nanti di tingkat kabupaten kota, dan insya Allah dalam dekat kita akan mengumpulkan seluruh pengurus MGMP se-Jawa Barat. Sehingga semua ini kita kumpulkan masing-masing ketuanya dan kita akan atur jadwal untuk pembinaannya sehingga akan semua pelajaran efektif, bukan saja geografi tapi pelajaran yang lain diharapkan juga yang belum harus melaksanakan webinar ini. Nah, ini mohon nanti pengalaman ini di-share kepada teman-teman yang lain, dan sekali lagi kami sedang punya program peningkatan mutu guru dan siswa. Untuk guru insya Allah ini di samping pengembangan MGMP juga kita akan melanjutkan program kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi baik di dalam maupun di luar negeri, terutama yang non-linier yang masih GISNET ini prioritas kami arahkan walaupun bukan PNS wajib mengikuti program S1 di UT. Kita sudah siapkan nanti.
Barangkali itu statement saya. Mohon maaf kalau saya pamit ya. Selamat melaksanakan kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas sambutan dan juga informasinya yang sangat berharga bagi kami guru-guru di daerah, terutama yang non PNS akan ada program melanjutkan yang belum linear Pak ya. Hatur nuhun Pak, terima kasih Pak. Enggak. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan materi selanjutnya yakni yang akan dipimpin oleh Pak Momon. Pak Momon diulangi lagi, mohon maaf sekali lagi untuk diteruskan. Pak Momon, silakan Pak Momon. Ya, terima kasih Pak Didin. Alhamdulillah, tadi kita sudah dapat informasi yang beberapa hal, baik yang terkait dengan kebijakan di nasional dari Pak Dr. Ainur Rafiq, kemudian juga untuk kebijakan dari tingkat antar wilayah Provinsi Jawa Barat yang disampaikan langsung oleh Pak Kabid. Jadi untuk sekedar mengingatkan atau mengajaklah untuk persiapan kegiatan hari ini kepada para peserta, mohon maaf khusus untuk yang dari Jawa Barat, mungkin nanti sesuai dengan anjuran yang agenda dari Pak Kabid tadi, bahwa kita harus menggerakkan MGMP baik di tingkat provinsi dan juga kabupaten kota, maka pada sesi terakhir mungkin sekitar pukul 11 ya, insya Allah kami harapkan untuk yang dari Jawa Barat bisa tetap standby ya untuk hadir dalam webinar kali ini. Kita mencoba untuk merumuskan agenda MGMP geografi ke depan termasuk pembentukan MGMP kita, kelanjutan dari MGMP kita. Kemudian yang kedua untuk peserta nanti absen insya Allah akan di-share oleh host untuk beberapa saat ke depan. Untuk mengefektifkan waktu kami undang kembali Kang Ahmad Rifai dari MAN 3 Cianjur untuk masuk dan silakan untuk mempresentasikan terkait dengan pengembangan aplikasi ya 3 dimensi virtual reality dalam proses pembelajaran. Kang Ahmad Rifai bisa masuk? Ya, Kang. Oke, siap. Ya, tes suaranya bisa jelas. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kasubdit Madrasah, Direktorat BPK Madrasah Kementerian Agama. Yang kami hormati Bapak Kepala Bidang Pendidikan Madrasah, Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat, para panitia penyelenggara kegiatan ini yang saya hormati, juga para peserta yang hadir, yang berbahagia. Saya sangat bersyukur sekali, sekaligus agak grogi ya, karena baru pertama kali saya ada di acara yang begini meriah dan dihadiri oleh para pejabat, juga oleh senior-senior saya, gitu. Karena biasanya saya kalau berbicara itu ya di depan kelas, gitu, dengan murid-murid, dengan guru-guru. Kalau dengan teman sejawat gitu. Nah ini saya mohon maaf sekali karena mungkin ya nanti paparan saya kurang begitu lancar, tetapi akan saya karena ini adalah forum ya, jadi saya akan maksimal mungkin sebisa mungkin ingin menyampaikan apa yang ada apa yang pernah saya lakukan, ya, apa yang pernah saya pikirkan dan apa yang pernah saya konsep gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, supaya waktu lebih efektif akan saya tampilkan terlebih dahulu pointernya. Baik, webinar ini berjudul atau yang saya akan sampaikan adalah
temanya pengembangan 3 dimensi virtual gratis sebagai media pembelajaran. Ya. Sebelumnya saya mohon maaf dulu ya bahwa pertama mungkin ya yang harus dicatat adalah saya bukan pakar ya, saya praktisi saja. Jadi apa yang saya sampaikan adalah apa yang saya pernah buat gitu, apa yang pernah saya lakukan. Jadi masalah konsep kemudian teori itu mungkin saya bukan bagiannya. Hanya sekedar berbagi saja ini apa yang pernah saya lakukan. Jikalau nanti ada hal-hal yang istilahnya kurang berkenan, kemudian ada salah paparan, itu mohon maaf. Baik, sedikit masalah teoritis ya mengenai ini. Ini latar belakang kenapa saya mau menyampaikan ini adalah pertama inovasi pembelajaran di madrasah. Ini saya kutip dari risetnya di Direktorat KKSK Kementerian Agama. Ya. Pertama mungkin yang saat ini urgen untuk dilakukan oleh seluruh madrasah dan guru-guru adalah bagaimana menghadapi situasi yang selama ini, yang saat ini kita hadapi, yaitu pandemi virus. Ya. Pandemi virus ini sudah sangat mempengaruhi berbagai sektor, termasuk pendidikan. Ya. Ketika terjadi wabah, semua orang mungkinnya terutama guru-guru dan siswa itu shock gitu ya, kaget apa yang terjadi, sehingga banyak sekolah yang harus dirubah ya KBM-nya. Yang tadinya di kelas sekarang harus di rumah ya, guru-guru pun seperti itu, sehingga mesti ada hal yang harus dirubah dulu, sehingga mungkin inovasi pembelajaran di madrasah itu saat ini sangat urgen untuk kita lakukan. Yang pertama adalah pembelajaran jarak jauh. Sudah kita ketahui lah ya, jadi pembelajaran jarak jauh itu artinya tidak tatap muka, guru di mana itu masih bisa berkomunikasi dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah belajar berbasis komunitas. Ya mungkin saat ini belum bisa dilaksanakan karena pandemi ini. Jadi paling juga di keluarga. Jadi untuk mengantisipasi kemandegan dalam proses pendidikan di sekolah atau di madrasah itu komunitas ini bisa diadopsi, ya, terutama komunitas keluarga. Jadi orang tua ini harus ditingkatkan perannya ya, dalam kondisi saat ini. Orang tua adalah guru bagi anak-anaknya, kemudian pembimbing bagi anak-anaknya untuk belajar terus, tidak boleh stuck. Kemudian inovasi yang berikutnya adalah virtual reality dan augmented reality. Ini adalah dicanangkan oleh Direktorat KKSK bahwa teknologi ini harus diadopsi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran yang menghadirkan dunia maya yang disimulasikan dari dunia nyata. Itu bisa dalam bentuk teknologi augmented reality dan virtual reality. Kemudian simple digital learning. Pembelajaran ini sudah salah satu inovasi yang sudah ada saat itu yang kita bisa gunakan adalah e-learning madrasah. Walaupun mungkin ada beberapa sisi itu masih ada kekurangannya, itu pasti akan diperbaiki lebih lanjut dan
disempurnakan. Inilah yang melatar belakangi kenapa saya ingin berbagi di sini. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini adalah perbedaan antara 3 dimensi dengan 2 dimensi. Kalau 2 dimensi itu istilahnya grafis atau gambar yang hanya memiliki panjang dan lebar saja. Kemudian kalau 3 dimensi itu grafis yang dibuat di dalam sistem komputer menggunakan geometri X, Y, Z atau panjang, lebar, dan tinggi atau kedalaman. Berikutnya, ini perbedaan-perbedaannya. Di grafis 2D, 2 dimensi, tampilannya hanya dapat dilihat dari arah depan dan belakang saja. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan nyata, bahwa setiap objek atau benda itu adalah 3 dimensi. Seperti dalam pembelajaran peta, ya. Peta itu adalah grafis 2 dimensi, sedangkan bumi itu adalah objek 3 dimensi. Jadi untuk memindahkan objek 3 dimensi ke objek 2 dimensi itu ada yang disebut dengan istilahnya proyeksi. Diproyeksikan yang 3 dimensi itu ke 2 dimensi. Nah, di dalam nanti, jadi di dalam dunia grafis, di dunia komputer, bahwa objek 3 dimensi itu berasal dari objek-objek atau file-file 2 dimensi atau gambar 2 dimensi. Jadi terbalik nanti ya. Nanti ada sedikit workshop di sini di akhir sesi ini untuk bagaimana memindahkan gambar 2 dimensi yang banyak berseliweran di dunia maya ya kita 3 dimensikan nanti. Baik, apa yang dimaksud dengan virtual reality? Saya mengutip dari website-nya Wikipedia. Virtual reality atau VR atau realitas maya atau realitas virtual adalah teknologi yang membuat pengguna dapat berinteraksi dengan suatu lingkungan yang disimulasikan oleh komputer. Itu berasal dari lingkungan yang sebenarnya, kemudian dibuat simulasinya di dalam komputer. Itu intinya, gitu. Intinya itu. Kemudian, kenapa harus menggunakan teknologi virtual reality dalam pembelajarannya? Ada beberapa alasan. Yang pertama, teknologi yang menggunakan grafis 3 dimensi, seakan-akan pengguna itu merasa sensasinya berinteraksi dengan lingkungan nyata. Jadi, kalau menggunakan teknologi 3D itu seolah-olah, jadi kita membawa lingkungan yang sebenarnya ke dalam kelas, seolah-olah seperti itu. Jadi nanti ada simulasinya ya, salah dari website yang saya kembangkan. Yang kedua, membantu siswa memvisualisasikan materi-materi pembelajaran yang abstrak menjadi mudah untuk dipahami. Bumi ini bulat, katanya sih ya, karena kita belum pernah melihat secara langsung dari ruang angkasa. Yang kita lihat saat ini, karena kita ada di dalam bumi, bahwa bumi ini tidak bulat, datar gitu ya. Ada dataran, ada sungai, ada gunung, dan lain sebagainya itu. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, itu harus kita pergi ke ruang angkasa, menjauhi bumi. Baru kita melihat bahwa bumi itu seperti apa. Nah sekarang, karena kita ada di bumi, maka gambaran tentang bumi ini adalah abstrak. Nah bagaimana supaya gambaran bumi ini benar-benar kita bisa melihatnya secara keseluruhan, bisa dilihat dari berbagai sisi. Maka
teknologi virtual reality ini sangat bisa membantu untuk itu. Kemudian sebagai media pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan itu ini, bahwa ibu-ibu, para peserta, guru-guru geografi silakan browsing ya di YouTube bagaimana penggunaan virtual reality ini di dalam kelas di berbagai negara. Ya. Hanya di kita itu yang belum banyak lah ya, kan belum banyak dimanfaatkan teknologi ini. Maka mulai sekarang kita akan sama-sama mengembangkan. Jadi saya berharap setelah selesainya webinar ini nanti akan terbentuk komunitas yang bisa ya kerjasama untuk membuat model-model 3 dimensi untuk mata pelajaran geografi. Setelah itu, setelah kita mendapatkan result yang banyak, ya, jadi mungkin ada 10 atau 11 orang, kita bareng-bareng lah, saya bareng-bareng dengan sahabat semua untuk mengembangkan itu. Ada komunitasnya. Nah, dari situ itu kita akan tampilkan bisa di kelas atau di website untuk diakses oleh siswa. Dan nanti kita lihat bagaimana perkembangan atau animo siswa itu terhadap teknologi ini. Selanjutnya adalah meningkatkan motivasi belajar siswa. Jadi saya pernah mengamati siswa-siswa zaman sekarang ya, disebut dengan generasi milenial ini, kebanyakan bosan dengan rutinitas. Mereka itu mencari sesuatu yang baru. Ada TikTok gitu ya, wah rame-rame menggunakan TikTok. Kemudian medsos begitu menjadi keseharian mereka. Nah, kalau melihat itu, bagaimana di kelas? Gitu. Di kelas itu kadang-kadang ya monoton gitu. Kalau ada metode baru atau teknik pembelajaran baru kita itu ada perubahan. Tapi selanjutnya kebanyakan itu ya monoton. Nah, ini mungkin salah satu yang bisa kita gunakan untuk merubah atau membuat warna baru dalam kelas. Sehingga nanti siswa motivasi belajarnya bisa meningkat. Kemudian membantu siswa dalam melakukan praktikum. Nanti yang namanya lab itu virtual. Lab mesin. Ke depan ya perkembangannya akan seperti itu. Saya prediksi akan seperti itu. Kemudian lab IPA, lab teknik itu nanti semuanya akan virtual. Kalau kita masuk ke kalau saat ini ada lab mesin di SMK atau di perguruan tinggi ya. Itu di sini ada, kemudian engine yang lainnya juga ada. Kemungkinan resiko untuk kebakaran dan lain sebagainya ya, kecelakaan di lab itu tinggi ya, kalau tidak safety. Di dunia virtual reality hal seperti itu bisa diminimalisir. Jadi tidak ada risiko kecelakaan sedikit pun di situ. Karena semuanya virtual. Siswa atau mahasiswa itu bisa berinteraksi dengan objek-objek virtual di tubuh manusia yang divirtualkan. Di biologi itu ada yang disebut ada pelajaran anatomi. Gitu. Nah, anatomi tubuh manusia ini bisa divirtualkan dengan tampilan 3 dimensi, bisa disentuh ya, secara virtual, bisa direkayasa sedemikian rupa. Ini sangat membantu sekali dalam dalam praktikum, ya. Termasuk dalam geografi, bagaimana gunung meletus, kita bisa mendekati secara langsung ke bibir kawah ketika gunung itu meletus. Kalau di dunia nyata mungkin itu sangat berbahaya, tetapi di dunia virtual itu sangat memungkinkan sekali.
Kemudian bagaimana lempeng tektonik itu saling bertabrakan, ada yang saling menjauh. Kita bisa langsung ke lokasi. Di lokasi dunia virtual tentunya. Tapi kalau di dunia nyata itu tidak mungkin. Ya. Saat ini tidak mungkin untuk dilakukan untuk ke tempat-tempat seperti itu yang berbahaya. Kemudian bagi guru, teknologi virtual realitas ini dapat dijadikan perantara untuk mempermudah dalam hal penampilan materi. Juga dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang dapat meningkatkan efektivitas belajar siswa. Saya berkeyakinan bahwa dengan bantuan virtual reality dan teman-temannya ada augmented reality, ada extended reality, dan ada mixed reality, pembelajaran itu akan sangat efektif. Jadi pemahaman terhadap suatu materi, pelajaran itu akan sangat cepat. Saya sudah mencoba itu, ya, dan alhamdulillah walaupun masih sederhana, efeknya sangat baik dalam hal efektivitas belajar siswa. Itu alasan penggunaan virtual reality dalam pembelajaran. Selanjutnya, kenapa tidak menggunakan VR? Mungkin perkembangan VR di Indonesia, terutama di dunia pendidikan di Indonesia itu masih stagnan lah sekarang. Tidak seperti medsos gitu ya perkembangannya, tidak seperti perkembangan e-learning yang lain. Yang pertama mungkin pengembangan VR itu tidak sederhana. Jadi cukup rumit, nanti bisa dilihat. Tapi walaupun rumit, itu bisa dilakukan sebenarnya. Kalau ada istilahnya kesempatan dan kemauan, insya Allah lah. Kemudian yang kedua adalah sumber daya yang terbatas. Pertama yang sumber daya yang utama adalah sumber daya manusianya. Sumber daya manusia yang menggeluti tentang VR di Indonesia itu masih sedikit mungkin, sehingga belum kelihatan. Yang kedua adalah sumber daya hardware. Sumber daya hardware. Jadi nanti teman-teman guru biografi kalau ingin mengembangkan VR itu ada spesifikasi minimal dari komputer yang dimiliki. Yang pertama mungkin ya spesifikasinya nanti akan ada ya. Biasanya yang digunakan adalah laptop atau komputer gaming. Karena yang paling banyak diproduksi sekarang dengan teknologi VR ini adalah game 3 dimensi. Game 3 dimensi. Kemudian infrastruktur TIK-nya. Infrastruktur TIK, karena VR ini secara tidak langsung itu membutuhkan bandwidth yang cukup besar untuk mengaksesnya, baik selular maupun via kabel. Nah, saya perkirakan atau prediksi bahwa VR ini akan booming nanti ketika jaringan TIK itu sudah memasuki generasi kelima atau 5G. Nah, sekarang kan kita baru menikmati 4G, ya. Belum ke 5G. Nanti kalau sudah 5G, insya Allah ini VR ini akan booming di berbagai sektor. Di game, kemudian di pendidikan, di industri, di kesehatan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, kenapa tidak dikembangkan VR ini? Mungkin anggapannya masih belum relevan dengan zaman. Gitu ya. Padahal ini adalah teknologi masa depan dan yang harus kita adopsi dan kita kembangkan supaya kita tidak ketinggalan zaman. Seperti dulu pernah saya mengembangkan juga media pembelajaran yang berbasis animasi 2 dimensi dengan Macromedia Press ya, dulu.
Nah, ketika saya sedang menggeluti, ternyata ini orang lain sudah lama ini kembangkannya, tahun 2006. Tahun 2006 ini saya mengembangkan itu, dan karena sudah banyak dari luar, jadi orang-orang Indonesia itu lebih baik nyari yang mudah saja lah gitu ya. Orang lain sudah ada produk-produknya, tinggal download atau tinggal beli. Tidak ada yang mengembangkan lebih jauh. Ya. Nah, ini kesempatannya untuk hari ini, untuk kesempatan, karena di luar negeri pun itu belum begitu booming ya. Kita nih harus segera mengadopsinya dan menerapkannya di berbagai sektor pendidikan, terutama di bidang pendidikan dan pembelajaran di kelas. Ini aspek teknis pengembangan media pembelajaran tiga dimensi virtual reality. Yang pertama adalah spesifikasi minimal ya. Ya, komputer yang digunakan adalah pertama prosesornya minimal 2,4 GHz. Kemudian RAM-nya 4 GB dan PGA terutama PGA itu minimal ya 2 GB ya. Saya sarankan 4 GB untuk PGA-nya supaya nanti bisa digunakan untuk berbagai seperti ini video conference dan lain-lain, kita bisa menampilkan tampilan VR-nya. Jadi kalau masih PGA-nya masih 2 GB seperti yang saya gunakan saat ini, komputer untuk telekonten webinar ini adalah PGA-nya 2 GB, dan nanti kalau saya membuka virtual reality di sini akan loadingnya akan sangat lambat dan mungkin akan kalau anak-anak sekarang itu nyebutnya nge-lag gitu, agak nge-lag gitu. Jadi kita coba nanti. Kemudian softwarenya, nah ini kita penting kita ketahui beberapa software itu free, boleh digunakan tanpa harus membayar ya. Contohnya adalah Blender, kemudian Unity Engine, dan lain-lain. Kemudian ada juga yang paid atau berlisensi. VGS Max, Maya, UKT, dan lain-lain. Itu banyak lah. Nanti salah satunya akan saya tampilkan. Bagaimana, ya terutama Blender ya. Blender itu yang selama ini saya gunakan untuk membuat model-model 3 dimensi untuk mata pelajaran geografi. Kemudian objek nih yang penting ya. Apa yang akan kita buat itu mesti ada konsepnya dulu. Tidak semua mata pelajaran bisa di virtual reality-kan gitu ya, dengan tampilan 3 dimensi. Dalam satu mata pelajaran pun geografi, konsep geografi itu mungkin akan sulit untuk di VR-kan. Jadi kalau umpamanya mengenai litosfer, kemudian sferosfer, ya, kemudian astronomi, itu bisa di virtual reality. Kemudian ada beberapa nih objek-objek dalam virtual reality di 3D model. Yang kedua ada 350 image, ya, image yang 350. Kemudian ada video 360, nanti bisa dilihat lah. Kalau Bapak Ibu sahabat semua, sahabat geografi semua, bisa browsing di YouTube, itu banyak sekali video-video yang dibuat 3D 360. Nah, nanti mungkin kita bisa membuat video 3D untuk geografi ini. Tapi ya tergantung hardware-nya ini nih. Tergantung hardware ini. Dan rata-rata guru-guru di madrasah itu kalau punya laptop itu
spesifikasinya kurang, ya, kurang dari komputer minimal. Spesifikasinya kurang dari, ada yang Core Duo, ada juga yang apa namanya itu Core i3, ya, Core i5, tapi generasi yang lama yang kecepatannya di bawah 2 GHz. Itu rata-rata. Jadi kalau ingin mengembangkan VR, ini minimal spesifikasinya ini. Kemudian metode. Ini penting juga, bagaimana kita menampilkan 3D VR ini di depan kelas atau di website. Ya. Ini penting sekali. Ya. Karena apapun yang kita buat kalau tidak banyak manfaatnya hanya untuk kita saja, gitu ya. Itu apa namanya itu, kenapa dibuat? Tapi kalau ada tujuan yang lebih, ingin ditampilkan di kelas atau ingin diupload di website dan bisa diakses oleh siswa, itu yang utama ya, tujuan utamanya ke sana. Ini salah satu contoh tampilan software ya, yang saya gunakan itu Blender. Tampilannya seperti ini. Jadi di sini ada menu bar, kemudian di sini ada tool, kemudian di bawahnya ada timeline. Ini untuk menganimasikan, ya, untuk menganimasikan model-model tadi. Kemudian di sebelah sini ada layer atau lapisan-lapisan objek. Kemudian di sini ada status bar yang tidak kelihatan. Ini nanti kita coba buka Blendernya. Ini adalah software yang berbayar. Autodesk, ya, Maya dari Autodesk. Hampir sama ya, fiturnya seperti itu. Hanya yang berbayar itu biasanya lebih powerful. Sebelumnya bahwa grafis atau software 3 dimensi itu biasanya, ya, bukan biasanya, memang standarnya itu memiliki grafisnya itu 3 dimensi. Ya. Ada sumbu X, ada sumbu Y, dan sumbu Z. Ya. Gitu. Kalau kita menggunakan CorelDRAW, ya, kita biasanya hanya tahu di situ ada panjang dan lebar. Ada panjangnya, jadi si objek itu hanya ada panjang dan lebarnya saja. Sedangkan di software 3D itu ada satu komponen, yaitu panjang, lebar, tinggi, atau ketebalan. Nah, ini situs resource atau sumber daya yang bisa kita akses. Jadi ada sumber daya yang bisa kita akses secara free, ya, umpamanya gambar-gambar yang kita perlukan untuk membuat model 3 dimensi ini. Di sini ada Autodesk Online Gallery, itu ada yang free-nya, banyak yang free-nya, ya, kita bisa akses di situ. Kemudian NASA juga memiliki resource 3 dimensi, kita bisa mengaksesnya. Kemudian Unity juga memiliki resource, ada yang berbayar, ada juga yang gratis. Kemudian yang sering saya kunjungi dan sering saya jadi yang saya buat itu dipasarkan di sini, diupload, bukan dipasarkan, diupload di Sketchfab. Nah, banyak yang mendownload juga hasil karya saya di seluruh dan di berbagai negara. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah mahir nanti menggunakan software 3 dimensi, produknya itu selain untuk keperluan pembelajaran di kelas, juga bisa dijual di Sketchfab ini. Bisa dijual di Sketchfab, nanti pembelinya atau konsumennya itu dari seluruh dunia. Kemudian ini resource
framework ya. Jadi framework yang bisa kita gunakan untuk menampilkan hasil kerja kita, yaitu pembuatan model-model 3 dimensi dan virtual reality. Ini frameworknya yang bisa kita gunakan. Jadi kalau membuat program sendiri, bukan web ya, bukan web sendiri, itu akan sangat sulit dan lama. Gitu. Nah, di sini ada framework yang bisa kita gunakan untuk menampilkan virtual reality yang kita buat tadi. Baik, berikutnya adalah saya ingin menampilkan website yang saya kembangkan. Ini salah satu contoh saja. Salah satu contoh website yang pernah saya buat dan sekarang masih terus di-develop supaya nanti kedepannya bisa lebih bermanfaat bagi siswa, terutama siswa-siswa saya ya dengan 3 Cianjur ini. Contoh ini bagaimana tampilan virtual reality di website. Karena selain di website ada juga yang di perangkat mobile dan ada di perangkat VR jalan. Nah ini saya yang menjalankannya di website supaya bisa diakses oleh siapapun, terutama oleh siswa-siswa saya. Jadi bandwidth ini karena digunakan untuk loading ini dan juga untuk live streaming, jadi agak lambat ya gitu tampilannya. Alamat websitenya Bapak Ibu ini fotografivirtual.com. Kalau Bapak Ibu mau mengakses silahkan. Ya. Tapi kalau ingin menampilkan apa yang saya buat, model-model 3 dimensi VR, itu Bapak Ibu harus registrasi dulu, baru bisa menampilkan ini di depan kelas atau untuk Ibu Bapak sendiri. Ini ada interaktivitasnya ada di sini Bapak Ibu. Jadi beda dengan gambar-gambar 2 dimensi itu tidak bisa diputar 360 derajat, tapi kalau VR di 3D VR itu bisa diputar-putar begini. Kemudian bisa di zoom lebih dekat lagi supaya lebih jelas objek-objek yang ingin kita tampilkan kepada siswa. Kemudian ini sebenarnya bisa juga di CCP atau dimasukkan komponen suara, ya, sound. Bisa itu ada narasi tentang objek yang kita tampilkan, atau dalam bentuk tulisan ya, seperti ini. Di sini ada kolom penjelasan. Ketika diklik balonnya itu akan kelihatan ini penjelasannya mengenai objek yang kita tampilkan. Kemudian bisa diklik ya seperti itu. Ini ada interaktivitasnya. Ini salah satu contoh saja. Sebenarnya di sini banyak objek-objek yang bisa kita tampilkan ya. Contohnya di sini ada batuan ya. Ini contoh batuan beku. Kalau Bapak Ibu di sekolahnya punya contoh atau sampel-sampel batuan, ini sangat bagus. Jadi dunia nyata itu dibawa ke kelas langsung secara langsung. Tapi di dunia virtual itu objek-objek tadi itu divirtualisasi sehingga tampilannya sama
tampilannya sama, kemudian resolusinya juga bisa diatur, bisa besar, bisa kecil, sesuai dengan kebutuhan. Karena ini saya ingin menampilkan batuan obsidian. Kalau gambar 2 dimensi mungkin kita tidak bisa melihat dari berbagai sudut, tapi kalau dalam bentuk 3D VR itu bisa dilihat dari sudut pandang yang mana. Maaf nih loadingnya agak lama karena ini cukup besar filenya untuk ditampilkan di sini. Nah ini interaktivitasnya seperti ini. Jadi kita bisa mendekatkan apa saja sih kandungan mineral yang ada di batuan ini. Kita bisa lihat lebih detailnya. Kita bisa lihat lebih detail. Ada kuasanya atau ada karbon dan lain sebagainya, itu bisa bisa dilihat. Jadi ini ada interaktivitas. Nah seperti itu. Saya harap Bapak Ibu guru-guru geografi dari sini memiliki ide ya untuk mengembangkan ini. Karena ini teknologi ke depan juga dicanangkan oleh Direktorat KKSK bahwa VR dan AR itu atau virtual reality dan augmented reality ini mesti jadi inovasi dalam pembelajaran di madrasah. Dan lain sebagainya. Jadi ini hanya contoh saja, Bapak Ibu, bukan promosi juga, bukan mempromosikan situs saya, karena situs saya ini terbatas ya, aksesnya. Kalau ada 40 orang yang login itu akan berat ya, jadi akan lag gitu. Jadi saya hanya menggunakan ini untuk siswa sebanyak 40 maksimal. Secara bergantian nanti mereka login dan logout, ada yang login lagi, ada yang logout lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, ini adalah salah satu penampilan website yang dirancang dengan teknologi virtual reality. Kemudian saya ingin menampilkan resort juga ya. Nah, kita coba membuka VR-nya Pak, Bapak Ibu-Ibu. Ini salah satu software VR yang saya gunakan adalah Blender. Nah, Blender ini adalah sebuah software desain 3 dimensi yang paling banyak digunakan saat ini di dunia. Ini masih not responding karena nge-lag gitu ya. Ini cukup berat software ini. Kalau sumber daya atau resource komputernya kurang mumpuni ya seperti inilah kejadian. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ada yang tertarik untuk mengembangkan ini, laptop atau komputernya dulu yang harus diukur.
apakah dia mampu atau tidak untuk kalau menginstal saja bisa, tetapi kalau dibuka itu tergantung resource yang ada atau spesifikasi komputer yang kita miliki. Kalau yang minimal tadi, yang seperti saya sebutkan tadi, itu masih bisa membuka software ini. Tetapi kalau itu kurang dari itu biasanya tidak mau membuka software ini. Jadi sebenarnya ada olok-olok software ini. Hanya kepada komputer-komputer yang memiliki spesifik yang tinggi saja ya bisa membuka. Nah, ini tampilan Blender 3 dimensi. Karena ingin saya sampaikan. Jadi tidak seperti software-software grafis yang 2 dimensi. Apa, Dek? Penggunaan mouse di sini sangat penting. Kalau Corel itu masih bisa menggunakan trackpad ya, trackpad yang ada di laptop itu. Tapi kalau Blender ini harus menggunakan mouse atau joystick ya, supaya lebih efektif dan efisien dalam produksi 3D model tadi. Baik, saya akan terangkan di sini ada menu bar, ya biasa menu-menu seperti pada aplikasi-aplikasi yang standar Windows seperti ini. Ya. Di sini ada untuk navigasi dan beberapa tool. Kemudian di bawahnya di sini ada timeline. Timeline ini biasanya di dalam dalam dunia animasi itu adalah untuk menggerakkan benda. Benda ini memiliki perilaku berputar atau bergerak pindah dan lain sebagainya. Ini biasanya kita hasil akhir dari sebuah model ini akan seperti apa gerakannya di sini. Kemudian di sini ada petunjuk ya dari mana kita melihat, apakah dari sumbu X, sumbu Z atau dari sumbu Y gitu. Kemudian di sini, nah ini yang penting ya, di dalam software 3D itu pasti ada kamera ya, objek kamera ini. Kemudian juga ada objek pencahayaan. Nah ini objek cahaya. Jadi kelihatan gelap terangnya. Ya. Jadi tidak usah kalau di dalam Corel biasanya itu mesti diatur dulu ya, mana area yang terang, mana area yang gelap. Kalau di sini tinggal menempatkan kamera ini saja, mana yang akan terang dan akan kelihatan gradasi cahaya. Kemudian di sini ada nanti layer ya. Kalau kita sudah membuat objek itu akan ditempatkan pada layer-layer tertentu untuk manajemen objek. Kemudian di sini ada pengaturan berbagai hal termasuk tekstur ya. Tekstur yang akan kita berikan pada objek, sini pengaturannya. Nah, kalau berbicara kalau mengupas ini tentu akan sangat panjang waktunya. Dan saat ini saya ingin menyampaikan dan ingin mengajak pada sahabat-sahabat guru geografi madrasah semua, yuk kita kembangkan ini untuk madrasah kita. Mungkin nanti akan bisa memberikan warna tertentu perkembangan madrasah di Indonesia ini. Mungkin anggapan saat ini bahwa teknologi VR, kemudian augmented reality, mixed reality itu masih eksklusif. Jadi lembaga-lembaga tertentu, perusahaan-perusahaan tertentu saja atau sekolah-sekolah tertentu saja yang bisa mengembangkannya. Ya. Tetapi saya itu singkirkan. Jadi saya pun walaupun di kampung, ya di kampung di Cianjur Selatan sana,
jauh dari kota ya. Kalau orang mengatakan bahwa daripada ke kota itu lebih baik ke Australia, ya dekat ke Australia, bisa mengembangkan ini, dan ini kalau kita punya keinginan, insya Allah ada hasilnya. Ini salah satu tampilannya Bapak Ibu. Kemudian saya ingin menampilkan beberapa resource atau sumber daya di internet yang bisa kita akses untuk pekerjaan kita dalam mengembangkan virtual reality. Punten, Ahmad, mungkin 5 menit lagi. 5 menit lagi insya Allah. Ya, saya bisa. Ini adalah situs atau sumber daya yang bisa kita gunakan. Ini di sini ada model-model 3 dimensi yang bisa kita langsung download dan kita gunakan di kelas bisa. Kemudian juga ada mungkin Bapak Ibu yang kita mahir di dalam menggunakan software 3D, ini bisa dimodifikasi yang sudah kita download tadi, atau kita bisa menampilkan langsung di website kita, tidak usah di-download dulu, dan menggunakan fasilitas yang ada di sini yang disebut dengan pengumatan atau MB. Jadi yang saya tampilkan tadi juga seperti ini. Nah, ini juga saya menggunakan fasilitas yang ada di Sketchfab untuk menampilkan di website saya. Jadi saya tidak usah mendownload dulu, tinggal menyematkan saja di websitenya, sehingga bisa tampil dan bisa dilihat oleh siswa-siswa di kelas. Kemudian nanti saya akan bagikan PowerPoint ini untuk yang mungkin bisa dibaca, bisa dikaji lagi. Begitulah saudara-saudara, sahabat-sahabat saya, guru-guru geografi yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti lebih detailnya kita akan membuat satu komunitas pengembang virtual reality dalam bentuk 3 dimensi. Sekian bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ahmad Rifai. Sahabat-sahabat geografi se-Nusantara, mungkin kita sudah menyimaklah dengan baik beberapa hal yang tadi disampaikan itu, walaupun ada satu sisi yang mungkin agak berat, itu misalnya masalah nge-lag begitu ya, kemudian specs dari komputernya begitu harus mumpuni lah support terhadap sistem ini. Nah, dari satu sisi seperti itu seolah-olah agak susah, tapi sisi yang lain Kang Ahmad Rifai sudah mencontohkan bahwa dari kampung, dari desa, mohon maaf ya Kang Ahmad, dari desa tapi bisa. Ini artinya sesuatu yang bisa jadi menurut kita adalah sulit, ternyata masih bisa dipecahkan oleh sahabat kita dari daerah. Nah, berarti jalan tengahnya adalah persoalannya itu ada pada SDM di kita. Nanti untuk persoalan hari ini, seperti yang tadi disampaikan oleh Kang Ahmad Rifai, insya Allah MGMP Jawa Barat akan mencoba membentuk komunitas geografi kreatif. Komunitas geografi kreatif ini akan dihadirkan, barangkali di antara para peserta ada yang berminat untuk mencoba mengikuti kegiatan ini, mengikuti kegiatan penguatan kompetensi dalam pengembangan virtual reality atau augmented reality. Barangkali ada yang mau disampaikan dari peserta.
silakan raise hand atau ajukan pertanyaan di room chatting. Kalau misalnya untuk pertanyaan nih ke Kang Ahmad Rifai, jadi yang web Kang Ahmad Rifai sebenarnya bisa ya diakses atau digunakan oleh guru-guru geografi. Bisa Kang, bisa. Bisa sekali, silakan ya. Alamatnya https. Nah, di sini saya di setting ya. Atau nanti di-share ya di grup peserta yang di WA ya. Ya. Atau di sini juga boleh Kang. Ya, saya tulis di chat ya. Alamatnya. Udah gitu, kalau kata Umi nggak jadi. Nah, nggak jadi berarti bisa tuh. Kemudian Kang Rifai, kalau misalnya anak itu menggunakan smartphone ya, kira-kira ada spek khusus nggak untuk smartphone? Apakah ada perbedaan antara smartphone, laptop dengan PC? Betul Kang Maman, itu bisa digunakan smartphone Android maupun iOS ya. Tapi spesifikasi yang minimalnya juga ada. Jadi dia saya belum bisa mengkaji, tapi yang saya miliki itu mohon maaf ya kalau saya menyebutkan merek Redmi 5 ya, Redmi 5 yang agak lama itu masih bisa ya. Kalau bisa sih kalau menggunakan Xiaomi Redmi itu dia yang terbaru lah, itu bisa ya. Yang terbaru itu biasanya sudah support, yang sudah bisa mengakses 3D model atau virtual reality. Oke. Jadi dari sisi untuk peserta ya, untuk mengakses virtual reality itu relatif sebenarnya sudah bisa teratasi dengan smartphone ya. Cuma kalau kita di madrasah mungkin kita harus ada server khusus begitu ya Kang? Betul seperti itu. Oke. Kalau misalnya ada yang bertanya begini Kang Ahmad, ini kita kan guru geografi yang sebut saja lah ya, latar belakangnya beda-beda tuh. Kira-kira kalau latihan membuat virtual reality berapa lama tuh kita bisa? Kalau maaf sebentar, ada gangguan. Kalau saya sendiri itu belajar sambil memproduksi gitu. Oke. Banyak belajar dari YouTube ya. Di YouTube banyak tutorial itu. Banyak sekali tutorial mengenai Blender, Maya dan lain sebagainya. Asal kita mau saja lah, mau mencoba mencari tutorialnya atau semacam dokumentasi gitu ya, dokumentasi dari software itu insya Allah kita bisa. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Yeni Satriani ya. Beliau mengatakan bahwa apakah ada pelatihan virtual secara teknis Pak, misalnya menggunakan aplikasi modeler 3D atau ya contohnya membuat sebuah gunung misalnya. Ada kesempatan untuk pelatihan teknis serupa itu? Baik, kalau Bapak Ibu ada di Bandung itu banyak lah ya yang mengadakan pelatihan yang pastinya oleh sebuah lembaga atau perusahaan ya. Tapi kalau ingin membuat komunitas dengan saya, ya bukan saya berarti bisa ya, hanya sedikit ya ilmu saya ini bisa dibagi ke Bapak Ibu dan kita gabung dalam komunitas nantilah ya. Kita di situ akan ada pelatihan. Atau kita membuat sesi webinar kalau masih dalam pandemi ya, dalam masa pandemi. Kita membuat sesi webinar kalau bisa diizinkan seperti inilah. Ini cukup bagus lah untuk nanti untuk tutorial ya, untuk tutorial secara online. Jadi kalau bertemu secara langsung, saya juga bersedia kalau situasi pandeminya sudah mereda lah. Ya. Sudah mereda, kita kumpul di mana lah gitu, untuk di Bandung atau di mana. Ayo kita bareng-bareng belajar lah. Oke, terima kasih Kang Ipai. Ini mungkin Mbak Bu Yeni Satriani mewakili dari rekan-rekan geografi se-Jawa Barat atau se-Nusantara ya. Jadi
kami dari MGMP Geografi Jawa Barat, khususnya dengan Kang Ipai sebagai mentor kita semua. Pertama, insya Allah kalau memang dibutuhkan untuk pelatihan teknis secara virtual, kita akan lakukan webinar dengan pelatihan virtual secara teknis tentang pembuatan bahan ajar geografi. Itu satu sisi. Yang kedua, kalau memang berkenan untuk menghadirkan langsung Kang Ipai-nya, silakan bisa menghubungi secara personal ke beliau dan bisa dihadirkan di MGMP Kabupaten Kota yang bersedia untuk mengikuti kegiatan ini. Dan kegiatan serupa itu sudah barang tentu akan menjadi bagian ya pemberdayaan MGMP di Jawa Barat khususnya dan di Indonesia. Kita berharap MGMP Geografi menjadi MGMP penggerak untuk Indonesia ke depan. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Barangkali ada yang mau disampaikan juga oleh peserta yang lain. Kalau ada, silakan di room chat untuk disampaikan. Mohon maaf ini Kang Didin ya. Kita waktu 15 menit lagi sampai pukul 11. Sebentar, ada yang raise hand nggak? Kebetulan saya nggak bisa melihat nih. Boleh nggak nih? Lah mana sih ini chatnya itu? ID oke. Ada yang raise hand nggak, Pak? Bapak. Kalau yang Ada. Oh, tidak ada, Bapak. tidak ada kan? Artinya di chat saja, pertanyaan di chat. Oke, silakan di chat masih Atau ada nggak, Pak? isi Q&A. Oke, yang tidak ada yang raise hand soalnya nggak ada, kami nggak akan buka mic-nya gitu. Di chat sudah belum ya ini yang membuat tutorial dan aplikasinya? Ya itu yang nanti mungkin disampaikan tadi barusan. Baik. Bagaimana Pak? Tidak ada lagi ya? Kalau tidak ada lagi, mohon izin untuk menyampaikan beberapa catatan. Yang pertama, geografi adalah salah satu sains yang sifatnya adalah tidak bisa dihadirkan di kelas secara utuh. Jadi kalau misalnya semacam kemarin ada gempa di Majene, kemudian ada juga longsoran di Sumedang, maka peristiwa itu sudah pasti berlalu dan tidak bisa diulang. Yang bisa kita ulang adalah sebuah simulasi. Nah, untuk menghadirkan sebuah simulasi gejala alam sehingga anak memiliki pemahaman yang lebih lengkap dan lebih baik, sudah barang tentu harus ada media pembelajaran yang mumpuni untuk menghadirkan peristiwa alam ke ruang kelas. Nah, salah satu di antaranya yang kita coba sajikan ke depan hari ini adalah bagaimana cara pemanfaatan teknologi augmented reality atau virtual reality dalam pembelajaran geografi. Memang untuk dalam batasan tertentu, seperti yang tadi disampaikan oleh sahabat kita, ya mentor kita hari ini, Kang Ahmad Ipai dari MAN 3 Cianjur, itu ada beberapa kendala ya, salah satu di antara speknya. Tapi untuk smartphone, ponsel anak-anak yang terbaru itu sudah support terhadap augmented reality atau virtual reality. Dan yang menariknya lagi adalah Kang Ahmad sudah mencontohkan, ternyata di Jawa Barat, dari pelosok daerah itu sudah bisa muncul ya, kreatif. Jadi dari MGMP Jawa Barat Geografi, insya Allah mencoba menggagas untuk menghadirkan komunitas geografi kreatif yang mencoba menggalang, menggodok, mencoba untuk menyatukan lah guru-guru kreatif yang memiliki best practice di lapangan untuk bisa dikontribusikan kepada madrasah hebat di Jawa Barat khususnya dan di Indonesia. Kemudian selanjutnya karena memang ada waktu sekitar 10 menit lagi untuk sampai ke pukul 11, kami kembalikan ke Kang Didin Setiawan sebagai host. Terima kasih untuk peserta. Salam madrasah hebat, tetap di rumah, tetap bersahabat, dan tetap berguna bagi bangsa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Didin, Iya. bisa nambahin? Silakan Pak Rupi, monggo Pak, monggo Pak, monggo. Oke, terima kasih. Cukup menarik apa yang disampaikan oleh Pak Arif tadi ya. Saya kira
teman-teman yang memiliki talenta seperti itu tidak hanya Pak Rifai, saya kira. Saya kira masih banyak yang seperti itu. Makanya media Webex ini bisa menjadi media sosialisasi, sekaligus juga mungkin nanti juga bisa dijadikan sebagai ajang kontestasi, katakanlah begitu ya. Nah, kalau bisa mungkin ke depan, misalnya yang punya kreasi-kreasi terkait dengan model pembelajaran atau media pembelajaran, khususnya tentang geografi, nanti bisa dipanel, Pak. Kalau satu orang kan pembandingnya belum ada nih. Ya, betul, Pak. Biasanya 2 orang, itu bisa dibandingkan itu. Nah, kalau bisa membandingkan biasanya nanti antar panelis nanti akan saling memberikan masukan gitu. Karena memahami betul apa yang sudah sudah dimiliki atau sudah dilakukan oleh teman-teman semua. Nah, saya kira ini merupakan satu awalan yang luar biasa menurut saya, apalagi ini levelnya masih di level provinsi Jawa Barat ya, belum nasional ya. Kalau nasional nanti mungkin lebih hebat lagi. Saya kira ini perlu kita lanjutkan, dan jangan lupa Bapak Ibu, kalau menurut saya, walaupun ini level provinsi, tetap ini ada sertifikatnya nggak, Pak? Ada, Pak, dari GTK. Top. Kalau sudah ada, artinya teman-teman nanti bisa mengakses itu semua ya. Mungkin itu tambahan dari saya, Pak Didin. Terima kasih. Siap. Atur nuhun Pak Ainurofik selaku Direktur GTK yang telah memberikan support yang begitu besar. Kami terima kasih sekali dengan diberinya ruang Webex ini. Insya Allah kita akan terus berkreasi, Pak. Mencoba mendata, kita sudah ngirim link untuk pendataan para pengurus MGMP se-Jawa Barat, mungkin nanti juga nasional tahap keduanya. Kita masih dulu, kita menguatkan di kabupaten kota dulu, Pak. Nah, kalau udah kuat, kita nanti masuk ke level nasional. Itu nanti udah dengan Jawa Tengah, Jawa Timur, kami sudah komunikasi, Pak. Kita sesama pengawas itu sering berkomunikasi untuk menguatkan MGMP ini, Pak. Atur nuhun, Pak. Baik, untuk Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sesuai jadwal kita jam 11.00 acara pokoknya. Setelah ini mohon teman-teman yang dari Jawa Barat jangan dulu live ya. Kita akan membicarakan untuk audiensi dengan Pak Kabid untuk kegiatan selanjutnya. Sekali lagi untuk presensi, kami sebenarnya tidak akan share di WA, tapi banyak